Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang prinsip-prinsip dasar hidup berkemenangan. Prinsip-prinsip dasar hidup berkemenangan. Bertolak dari Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1, maka hal yang pertama tentang prinsip-prinsip dasar hidup berkemenangan adalah bertanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat kembali dalam Hakim-Hakim 1 ayat 1, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Saudara, sudah saya sampaikan bahwa sesuai dengan firman Tuhan, hidup ini adalah peperangan. Sesuai dengan Ayub pasal 7 ayat 1. Hidup ini adalah orang perang. Setiap hari kita diperhadapkan kepada peperangan. Nah, jadi prinsip dasar hidup berkemenangan itu yang pertama adalah bertanya kepada Tuhan. Menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, ya, maka kita mempunyai suatu kewajiban untuk bertanya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mengetahui segala sesuatu. Dan sekedar mengingatkan kita bertanya kepada Tuhan artinya kita bergerak. Apapun yang kita lakukan, ya, harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi pemahaman bertanya kepada Tuhan artinya segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab sesungguhnya jawaban-jawaban Tuhan bagi kita untuk hal apapun ada dalam firman Tuhan. Ya. Kemudian yang berikut, bertanya kepada Tuhan artinya tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri. Ada ketergantungan kepada Tuhan. Ya. Itu hidup berkemenangan. Kemudian percaya bahwa Tuhan mempunyai banyak cara, ya, untuk menolong kita. Tuhan punya banyak cara. Ya. Tuhan tidak pernah terikat dengan satu cara tertentu. Ya. Tuhan punya banyak cara. Dan setiap cara Tuhan itu dinyatakan bagi mereka yang bertanya kepada Tuhan. Kita sudah melihat contoh tentang Daud. Nah, itulah beberapa hal yang saya ulangi kembali tentang prinsip dasar pertama hidup berkemenangan. Sekarang kita lanjut kepada prinsip-prinsip dasar hidup berkemenangan yang kedua. Ya. Mari kita baca kembali dalam Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 4. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai 4. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ayat 2, firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu.
Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kala orang-orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya. Ya. Tuhan menjawab pertanyaan orang Israel, siapa yang harus maju duluan untuk mengalahkan orang Kanaan yang masih tertinggal di setiap bagian dari suku-suku Israel ketika tanah Kanaan itu dibagi, ya, dibagi sesuai dengan undi yang dilakukan, maka masih tertinggal daerah-daerah tertentu yang masih dikuasai oleh orang-orang Kanaan dan lainnya. Nah, mereka punya tanggung jawab untuk mengalahkan, demi memperluas daerah pusaka mereka, mereka wajib mengalahkan orang-orang Kanaan yang masih tertinggal. Yang masih tertinggal. Kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 3, memang ternyata Tuhan menghendaki, Tuhan sengaja masih ada yang tertinggal supaya generasi yang lahir di tanah Kanaan itu kemudian belajar juga berperang, ya, belajar berperang. Jadi tidak terima selesai, semua jadi selesai, tidak. Mereka juga harus belajar berperang. Nah, ketika mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab, siapa yang harus maju duluan? Tuhan bilang, suku Yehuda. Dengan tegas dan pasti Tuhan jawab, suku Yehuda lah yang lebih dulu maju untuk mengalahkan orang-orang Kanaan yang masih ada di bagian pusakanya. Ya. Nah, yang menarik, Yehuda tidak membantah. Yehuda tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Loh, kenapa suku saya? Yehuda bukan anak pertama. Ya, kita tahu anak pertama dari Israel itu Ruben, baru Simeon, Lewi dan seterusnya. Nah, tetapi Yehuda tidak lalu membantah dengan berargumentasi dengan Tuhan, kenapa harus saya? Dia menerima. Ya. Dia menerima. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab kita melalui firman Tuhan. Tetapi lalu kita enggan melakukannya. Apa yang menjadi jawaban Tuhan bagi kita? Kita seolah-olah tawar-menawar, apa iya begitu Tuhan? Apa harus seperti itu? Ya. Nah, tetapi Yehuda menerima apa yang menjadi jawaban Tuhan. Nah, apa yang mau kita pelajari di sini sebagai prinsip dasar yang kedua, hidup berkemenangan, ayat 3, lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Ya. Ini prinsip dasar berkemenangan. Yaitu apa? Kebersamaan. Ya. Kebersamaan. Walaupun ada jaminan di dalam ayat 2, Tuhan bilang suku Yehuda yang maju dan aku akan menyerahkan orang-orang Kanaan itu ke dalam tangannya. Ada jaminan dari Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh suku Yehuda? Dia mengajak suku Simeon untuk bersama-sama. Siapakah suku Simeon itu? Saudaranya. Saudaranya. Walaupun ada jaminan dari Tuhan, jaminan kemenangan, tetapi Yehuda lalu tidak merasa di atas angin. Ya, sudah saja saya saja yang maju. Selesai. Tidak. Ya. Ini yang seringkali diabaikan.
Prinsip kemenangan yang kedua adalah kebersamaan. Kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan. Yehuda mengajak Simeon, mari kita sama-sama menghadapi orang Kanaan yang ada di bagian pusakaku. Nanti dia lanjutkan dalam ayat yang ketiga, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Ini kebersamaan. Ada timbal baliknya. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Hidup dalam kebersamaan. Itu merupakan prinsip untuk hidup berkemenangan. Nah, karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, ya, tidak bisa hidup sendiri. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, ya, menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Maka gambar dan rupa Allah itu adalah unity. Tritunggal Allah. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara perhatikan kata kita. Baiklah kita menciptakan, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di situ adalah satu kesatuan dari Tritunggal Allah. Kebersamaan dari Tritunggal Allah. Dalam hal penciptaan manusia. Jadi image daripada gambar Allah itu adalah unity, kebersamaan. Dan itu yang diturunkan kepada manusia. Kebersamaan. Kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 4 tentang keuntungan dalam hal kebersamaan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 dan seterusnya. Pengkhotbah pasal 4 mulai ayat 7. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak berhenti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan, dan seterusnya.
kebersamaan yang dimulai dalam satu kumpulan yang paling kecil, 2 orang. Tapi tetap Alkitab katakan 2 orang lebih baik dari sendiri. Ya. Adalah kesia-siaan, pengkhotbah katakan, kalau seorang diri bagaimanapun dia memperkaya dirinya, Alkitab bilang untuk siapa? Ya. Sudah beberapa kali saya saksikan itu tentang seorang anak Tuhan sebenarnya yang hidup sendiri di Amerika, bekerja, mengumpulkan dolar. Dia hanya sendirian, tidak ada keluarganya di sana. Yang begitu bersemangat untuk memperkaya diri. Ya. Dan pengalaman orang ini membuktikan kebenaran firman Tuhan. Orang bekerja yang normal itu 1 shift 8 jam dalam sehari. Tapi dengan tertarik begitu tingginya gaji bagi orang bekerja di sana, saudara, dia tambah 1 shift 16 jam bekerja. Sudah 16 jam bekerja, dia masih part time lagi di tempat lain. Hampir-hampir tidak ada waktu untuk beristirahat. Jangankan bilang waktu mau beribadah, untuk istirahat saja hampir sudah tidak. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, tabungannya makin besar, makin banyak. Makin tertarik dia untuk lebih berusaha lagi. Setelah kurang lebih 3 atau 4 tahun dia bekerja seperti itu, saudara, akhirnya dia didapati oleh teman apartemennya sudah mati di kamar mandi ketika dia akan bersiap untuk pergi kerja. Mati di kamar mandi. Nah, aturan di sana, ya, jangan berani diapa-apakan sebelum panggil polisi. Mereka telepon polisi. Polisi datang, periksa semua. Di sana, saudara, ketika kita angkat telepon 911 itu, yang akan datang sekaligus ada 4 instansi. Ya. Polisi, pemadam kebakaran, ambulans, dan satu lagi. Langsung ada di tempat situ. Ya, dokter. Dia langsung diangkat, dibawa dengan ambulans. Setelah diperiksa, kematiannya itu karena kelelahan. Jantungnya sudah tidak sanggup. Sekarang tabungannya untuk siapa? Itu yang Alkitab pengkhotbah katakan. Sia-sia. Dicari tahulah, ada enggak keluarganya di sini? Tidak ada. Dia seorang diri. Maka tabungannya diambil untuk pemerintah. Disumbangkan ke Departemen Sosial. Sia-sia bukan? Dia tidak menikmati. Sesuai dengan pengkhotbah. Aku melihat kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki dan tidak henti-hentinya. Ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Dan saya pikir bukan hanya satu orang itu yang pernah alami kenyataan. Banyak. Ya. Nah, mari kita lanjut, saudara. Bahwa dalam kebersamaan itu Allah menjanjikan berkat. Mazmur 133
Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam kebersamaan, Tuhan memerintahkan berkat. Bukan cuma menjanjikan, memerintahkan berkat dan kehidupan. Dalam kebersamaan. Tentu saja kebersamaan di sini harus dipahami suatu kebersamaan yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Saling menerima satu dengan yang lain. Itu kebersamaan. Dan di sanalah diperintahkan Tuhan berkat dan kehidupan. Kata berkat di sini bukan sekedar memiliki seperti yang saya saksikan tadi. Bukan. Bukan sekedar jadi kaya sendiri, bukan. Tapi yang dimaksud berkat di sini adalah sesuatu yang bisa dinikmati bersama. Banyak orang kaya tidak menikmati. Tidak menikmati. Dulu saya pernah dengar ada orang kaya di Kupang ini. Kaya. Takut naik pesawat. Sekarang dengan ada HP, urusan-urusan mau Jakarta, mau Surabaya, kan gampang. Dulu belum ada. Jadi yang pergi urus dia punya urusan dagang ini di Surabaya, Jakarta, pembantunya. Pembantunya yang nikmati kekayaannya. Ya. Itu kata pengkhotbah. Jadi berkat di sini bukan sekedar kita memiliki, tapi menikmati. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dan 18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi dan seterusnya. Tuhan tidak memberi kita untuk memiliki. Tuhan memberi kita untuk menikmati. Untuk menikmati. Di meja makan ada sekian banyak makanan. Tapi dokter bilang, jangan. Aduh, itu penyiksaan itu. Saudara, yang kaya itu Allah. Yang kaya itu Allah, yang punya segala sesuatu. Dalam kekayaannya dia memberi kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tuhan Allah memberi kepada kita bukan sekedar keinginan kita, memuaskan keinginan, tapi yang dia tahu
kita butuhkan. Ya, yang kita butuhkan. Baik. Kemudian contoh yang lain tentang hidup kebersamaan, ya, yang merupakan dasar bagi kemenangan, hidup berkemenangan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 dan ayat 33. Kisah Rasul 4 ayat 32 dan 33. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini prinsip dasar kemenangan yang ada pada gereja mula-mula. Hasil dari ketekunan dalam hal mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan menghasilkan ini. Ada rasa kebersamaan. Ada rasa kebersamaan. Sepenanggungan. Dan itu yang mereka lakukan. Tidak menganggap apa yang dipunya itu milik sendiri saja. Tetapi menganggap semua adalah kebersamaan. Dari kebersamaan itu mereka dapat menunjang sepenuhnya pelayanan hamba-hamba Tuhan. Pelayanan rasul-rasul. Sebab itu rasul-rasul tidak harus memusingkan diri lagi. Hamba-hamba Tuhan tidak lagi memusingkan diri dengan hal-hal yang menyangkut kebutuhan jasmani. Sebab jemaat hidup dalam kebersamaan. Berikut, contoh yang berikut. Kebersamaan itu menarik perhatian Allah. Matius 18 ayat 19 dan ayat 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah. Ini berkat kebersamaan. Menarik perhatian Allah. Menarik perhatian Allah untuk hadir dalam satu kebersamaan. Kebersamaan yang paling minim itu 2 orang. 2 atau 3 orang. Nah, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, ada kebersamaan, ada kesehatian, ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan tanpa ada kebersamaan. Maka dikatakan apapun juga yang mereka minta akan dikaruniakan. Lebih jauh lagi apabila kebersamaan itu karena nama Tuhan. Tuhan Yesus bilang, aku hadir untuk menjawab setiap yang disepakati. Puji Tuhan. Baik, dengan cepat kita melihat 7 unsur penting. 7 unsur penting untuk membangun gaya hidup kebersamaan. Ya. Kita lihat dalam kitab Galatia
Galatia pasal 6, mulai ayat 1 unsur yang pertama dalam ayat 1, Galatia pasal 6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Yang pertama, yang rohani, yang dewasa dalam Tuhan, wajib membantu yang lemah. Ini unsur dalam hal kebersamaan. Yang rohani, yang dewasa dalam Tuhan wajib membantu yang lemah. Membantu yang lemah. Sambil kita berjaga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan yang sama. Yang kedua, unsur yang kedua, ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Unsur yang kedua adalah saling menolong satu dengan yang lain. Saling bertolong-tolongan, membantu, membangun, mendorong satu dengan yang lain. Salah satu kepentingan ibadah kita menurut Ibrani pasal 10 ayat 25, karena di sana ada nasihat satu dengan yang lain, untuk membantu satu dengan yang lain. Itu unsur kebersamaan, membangun kebersamaan. Saling menolong. Yang ketiga, unsur yang ketiga, ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jangan merasa lebih berarti daripada yang lain. Di situ sudah ada unsur kesombongan sebenarnya. Jangan merasa lebih berarti, lebih berharga, lebih mampu, lebih bisa daripada yang lain. Itu menghancurkan kebersamaan. Yang berikut, yang keempat, ayat 4 dan ayat 5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Apa yang dimaksud dalam ayat ini adalah jangan sibuk urus orang lain punya urusan yang tidak ada sangkut paut dengan kita. Hari Minggu baru kita dengar firman Tuhan mengenai itu. Jangan sibuk urus orang lain. Sebab masing-masing kita ada punya tanggungan yang harus kita selesaikan, yang harus kita tanggung. Di sini lebih mengandung unsur negatif sebenarnya. Seperti Yesus katakan, selumbar di mata saudaramu engkau bisa lihat, tapi balok di matamu engkau tidak bisa lihat. Alkitab katakan, mari kita belajar mengurus, menyelesaikan masalah kita. Jangan sibuk dengan orang lain punya urusan. Ada orang begitu suka mencampuri urusan orang lain.
Sibuk sekali dengan orang lain punya. Suami pulang kerja cari di mana? Ada di tetangga. Bikin apa? Ada sibuk urus orang lain punya urusan. Puji Tuhan, ibu-ibu jemaat Kalvari tidak ada. Suami pulang selalu ada di rumah, bukan? Haleluya. Ya. Yang kelima, ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Menerima dan menghargai mereka yang mengajar firman Allah. Ini unsur dalam hal membangun kebersamaan. Saya katakan tadi ada timbal baliknya. Dan yang terakhir, yang ke-6, ayat 7 dan ayat 8, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Artinya apa? Hati-hati, waspada dalam hal kita menabur. Taburkanlah yang baik. Karena di sini ada satu hukum, dan hukum ini berlaku untuk semua manusia. Apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Kita harus sangat mewaspadai benih apa yang kita tabur. Kalau benih itu kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Dan biasanya orang menuai itu jauh lebih banyak dari yang ditabur. Ya. Kita tanam satu butir jagung, ya. Ketika dia buah, satu apa istilahnya, bulir. Satu bulir saja itu ada berapa banyak biji di sana. Apalagi kalau ada 2-3 bulir, waduh. Dan ini hukum yang berlaku untuk semua. Karena itu pemazmur katakan, orang yang menabur dengan berlinang air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, akan membawa pulang berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Karena itu mari kita berhati-hati dalam hal menabur. Menabur itu bisa dengan ucapan, perkataan, dan perbuatan. Yang terakhir, unsur yang ketujuh dalam ayat 9 dan ayat 10. Janganlah kita jemu-jemu berbaik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik itu tidak harus tergantung situasi dan kondisi. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.